bahasa Indonesia. Selamat pagi Bu. Pagi, Bu silakan. Ya. Terima kasih. Gimana Ibu Rita? Bu, saya sudah menyiapkan RPP untuk praktek hari ini, tapi saya ingin memastikan apakah semuanya sudah sesuai dengan harapan. Oh Ini iya, Bu saya lihat RPP-nya. dulu ya. Iya. Ya. Saya ingin meningkatkan keterlibatan siswa Bu di situ karena saya inginnya minimal siswa itu 70% untuk bisa aktif menanggapi pertanyaan saya pada saat persepsi. Bagus ya Bu ya. Sebenarnya sudah kalau minimal 70% siswa aktif itu kan sudah mewakili Bu ya. Jadi nanti dipandu dengan menjawab beberapa pertanyaan gitu kan Bu ya, diarahkan seperti itu ya. Baik Bu, nanti saya akan tambahkan ke RPP ya Bu. Iya. Jangan lupa ini nanti manajemen waktunya ketika praktik nanti, kemudian teknik bertanya ke siswanya seperti apa, kemudian kalau bisa ada visualisasi lah buat murid-murid nanti ya. Iya Bu, baik Bu. Jadi saya harus menyiapkan media visual juga ya Bu, Iya. untuk menjawab pertanyaan panduan agar siswa lebih bisa mudah untuk memahami teks. Iya, iya. Strategi lain gitu ya Bu ya. Iya. Media visual. Gimana nih Bu rencana Ibu kalau ada beberapa siswa biasanya kan ada yang kesulitan membaca teks gitu Bu. Rencananya gimana Bu? Nah, saya di RPP itu saya sudah buat untuk kelompok kecil untuk melakukan membaca nyaring, memberi kata-kata kunci sebelum membaca. Dengan begitu mereka bisa saling membantu Bu dan tetap fokus. Ya, jangan lupa nanti persepsinya hubungkan dengan pengalaman yang pernah dilakukan oleh siswa ya, misalnya apa. Jadi mereka lebih masuk ke pembelajaran atau materi yang mau kita sampaikan itu. Baik Bu, saya akan mempraktekannya pertanyaan kontekstual dengan menggunakan media visual. Di sini kan kita sama-sama belajar Bu ya. Tantangannya literasi kalau yang seperti ini kan ya. Nanti kalau setelah praktik jangan lupa refleksi bersama, kemudian jadi Ibu bisa melihat strategi mana yang lebih efektif, paling efektif gitu. Iya Bu, berarti nanti itu yang akan saya masukkan dalam untuk keterampilan literasinya, membaca untuk kegiatan literasinya ya Bu. Iya. Semangat ya Bu Rita, semoga berhasil nanti praktek mengajarnya. Baik Bu, saya akan memastikan semuanya siap sebelum saya masuk kelas. Oke, terima kasih. Oke, gimana Bu Rita tadi praktek mengajarnya? Sejujurnya Bu, saya masih gugup karena tadi pembelajaran saya pikir masih belum berhasil. Dari 70% siswa itu belum bisa merespon instruksi untuk membaca Bu. Normal ya, apalagi baru istilahnya pengalaman mengajar seperti itu. Dalam 15 menit awal pembelajaran itu Bu, siswa itu pertanyaan dari diskusi tentang bantuan media sosial, media visual atau diagram sehingga dapat menampilkan keterampilan literasi siswa di kelas Bu. Jadi masih kayak Bu Rita tuh masih nggak yakin gitu ya, Iya. kira-kira berhasil atau tidak tadi ya. Sebenarnya biasa sih Bu, istilahnya kalau di kelas seperti itu, memang apalagi ketika kita baru punya pengalaman mengajar ya. Kita ini memang kalau di sekolah kita ini kan literasi masih kuning nih, artinya masih level sedang ya, belum bagus gitu kan. Jadi memang anak-anaknya masih perlu bimbingan. Jadi nanti kalau ke depannya Bu Rita kalau mau mengajar nanti bisa pakai yang metode pakai membaca dengan bimbingan. Kayak mana itu? Yang bimbingan itu kalau saya itu artinya anak diminta membaca, kita dulu sebagai guru membaca dengan nyaring, baru kemudian meminta siswa untuk mengulangi. Iya. Oh iya Bu, saya bisa mengkombinasikan teks dengan gambar ya Bu. Bisa ya, Bu Silvi bisa ya kayaknya ya. Berarti bisa dirumuskan di aspek praktek pembelajaran ya Bu. Iya bisa. Setuju sih kalau saya karena Ibu tadi kan pas di formatif di akhir pembelajaran tadi kan belum terlalu maksimal kan. Iya. Baikmennya Bu ya. Oh, asesmen formatifnya ya. Iya.
Baik Bu, nanti akan sebagai saya referensi, coba. ya. Gini nih Bu, gimana kalau menurut Bu? Kalau berikutnya itu misalnya persepsinya dengan media visual, Iya. pasca persepsi. Iya Bu, nanti akan saya coba pada hari Kamis jam kedua Bu. Jadi dirubah gitu coba. Iya, Nah, bisa Bu, nanti di kelas akan saya ganti ya Bu. Kapan jadwal berikutnya Bu Rita? Hari Kamis jam kedua Bu. Kamis jam kedua. Iya. Ya, dicoba hal-hal baru gitu kan. Iya, Kemarin Bu. kan udah strategi kayak gini. Dari awal misalnya kita ubah dia persepsinya. Kalau bisa meningkatkan minat anak, kesiapan belajarnya Iya. gitu kan di awal kan. Iya Bu. Saya akan coba rekaman video juga Bu. Sepertinya itu bisa lebih membantu pada refleksi. Oh iya iya. Kemudian Bu Rita nanti mungkin bisa diperbaiki untuk manajemen waktu. Ya, jadi Oh, iya. ya dari persepsinya berapa, kemudian nanti ketika ada anak siswa berinteraksi di kelas LKPD itu berapa menit segala macam, nanti bisa lebih di manajemen lagi waktunya. Kemudian tadi sudah Iya, untuk Bu. apa namanya media ya sudah mau di ini. Iya Bu, nanti akan saya ubah di RPP-nya juga Bu, akan saya perbaiki untuk lebih baik lagi. Kalau bicara ini gimana kalau menurut Bu Dian juga dari keberhasilannya kalau bukan ini gimana? Kita lihat keberhasilannya. Indikatornya kira-kira gimana Bu? Saya rasa keberhasilan pertama saya, siswa itu memahami teks, meskipun kemampuan literasi mereka masih kurang. Ya. Iya. Sudah tersampaikan Ya. maksudnya yang ada dalam teks. Iya. Dengan minimal 70% siswa aktif menandai kata sulit, menjawab pertanyaan, panduan, dan berdiskusi di kelompok kecil. Jadi kalau melihat dari kriteria lainnya ini kemampuan ibu memberikan instruksi itu sudah jelas ya. Kalau menurut saya kemudian penggunaan media visualnya juga sangat mendukung ya untuk pemahaman dan kemampuan melakukan refleksi setelah pembelajaran juga sudah bagus sebetulnya. Di ibu melibatkan siswa ya di refleksi tadi Iya. ya, terlihat Hmm. sekali ya. Secara garis besar tadi siswa aktif ya, Iya. sebenarnya mungkin entah paham atau tidak, Iya. ya. Siswa tadi aktif ketika Iya. Jadi waktu juga bisa menjadi indikator keberhasilan. Iya, bisa. Iya. Jadi kalau semua kriteria itu udah tercapai yang termasuk indikator tadi 70% Iya. tadi berarti udah bisa praktik ini udah bisa dikatakan berhasil Ya, ya Bu ya. sudah bagus ya. Hanya mungkin karena pengalaman saja ya, Bu. Iya. Jam terbang bahasa kita ya, jam terbang saja. Jadi Ah. ya mungkin untuk ke depannya apa yang mau dilakukan Bu Rita? Yang pasti Untuk saya harus tidak- mengevaluasi diri saya sendiri dulu. Saya akan memperbaiki dari LPM saya, terus dari awal, dari manajemen waktunya, persepsi, terus pemilihan media saya juga, metode cara mengajar. Yang terakhir itu untuk evaluasinya. Iya. Saya mohon untuk yang evaluasi kalau masih ada masukan dari ibu guru pamong dan ibu dosen. Ya, yang jelas fokus kita kan ke literasi ya, pemahaman siswa. Kayaknya sepertinya yang langkah-langkah tadi akan dilakukan oleh Ibu Staf sudah bagus ya. Apa rencana tindak lanjut yang akan dilakukan pada praktik berikutnya? Sudah bagus kok Bu. Terima kasih. Ya. Saya akan tetap selalu akan melakukan perubahan untuk menjadi lebih baik lagi. Ya, selamat ya. Semoga pada praktik berikutnya akan lebih baik dari yang lagi. ya. Kalau yang sudah dilakukan sudah harus sesuai target sih Bu sebenarnya. Iya. Ya. Terima kasih yang pasti Ya, sama-sama. dukungan dengan bimbingan ibu guru pamong dan ibu dosen pembimbing lapangan. Terima kasih. Mudah-mudahan kedepannya saya bisa lebih baik lagi dalam mengajar. Ya.